Halo, selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penentuan konsentrasi zat warna menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Adapun outline dari video pembelajaran ini, yang pertama, tujuan percobaan, yang kedua dasar teori, yang ketiga percobaan, dan yang keempat referensi. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, bagaimana membuat kurva standar COCl2, yang kedua, menentukan konsentrasi COCl2 dalam larutan sampel yang belum diketahui konsentrasinya dengan metode spektrofotometri. Dan yang terakhir, menentukan panjang gelombang absorbansi yang sesuai untuk COCl2. Metode analisis spektrofotometri digunakan pada larutan yang berwarna, sehingga absorpsi terjadi pada bagian sinar tampak atau visible dari spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu pada panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Jika larutan tidak berwarna, maka larutan harus direaksikan dengan pereaksi kimia yang sesuai agar senyawa dalam larutan menjadi berwarna. Adapun spektrum cahaya tampak atau warna yang diserap dan warna-warna komplementer atau warna yang dilihat oleh mata adalah sebagai berikut. Pada video ini disajikan tabel 1, yaitu spektrum cahaya tampak pada spektrofotometer, di mana ini merupakan panjang gelombang yang tersedia di dalam spektrofotometer, dan ini adalah warna yang diserapnya sesuai dengan panjang gelombang, dan ini adalah warna komplementer pada panjang gelombang berikut. Bila radiasi elektromagnetik dilewatkan pada suatu bahan atau larutan dalam media transparan atau kita kenal dengan kuvet, maka ada beberapa kemungkinan pada radiasi tersebut, yaitu yang pertama diserap atau absorbed, yang kedua diteruskan atau transmitted, yang ketiga dipantulkan atau reflected, yang keempat dihamburkan atau scattered. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka sinar atau intensitas yang datang atau cahaya yang dilewatkan pada suatu bahan adalah penjumlahan dari sinar yang diserap ditambah dengan sinar yang diteruskan, ditambah dengan sinar yang dipantulkan, ditambah dengan sinar yang dihamburkan. Selanjutnya, mari kita memahami bagaimana cara kerja spektrofotometer dalam mengukur absorbansi suatu sampel dalam video berikut. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Hukum yang melandasi spektrofotometri yaitu hukum Lambert-Beer. Bunyi dari hukum tersebut yaitu jika suatu cahaya monokromator melewati suatu media transparan, maka logaritma intensitas cahaya yang datang dibanding intensitas cahaya yang diteruskan sebanding dengan absorbansi serta absorptivitas molar atau koefisien ekstinksi molar, tebal media atau kuvet, dan konsentrasi larutan.
Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hukum Lambert-Beer tertulis dalam persamaan berikut, di mana I0 merupakan intensitas sinar yang masuk, IT merupakan intensitas sinar yang diteruskan atau setelah melewati larutan, yang ketiga B yaitu tebal atau tinggi larutan yang dilewati oleh sinar. Selanjutnya kita akan membahas tentang spektrum absorpsi, di mana pada video ini saya menyajikan kurva hubungan absorpsi dengan panjang gelombang. Spektrum absorpsi menyatakan hubungan antara absorbansi atau A sebagai sumbu Y dan panjang gelombang sebagai sumbu X. Spektrum absorpsi berguna dalam penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max, di mana pengukuran spektrum absorpsi dilakukan dengan cara mengukur absorbansi larutan dengan konsentrasi yang tetap pada berbagai panjang gelombang dalam satuan nanometer. Panjang gelombang maksimum diperoleh dari pemilihan panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi maksimum. Selanjutnya, saya akan menyajikan instrumentasi spektrofotometer yang ada pada laboratorium kimia dasar, di mana spektrofotometer ini berguna sebagai alat untuk mengukur transmitan atau absorbansi dari suatu sampel yang dilewatkan oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Pada gambar ini kita dapat melihat tombol-tombol apa saja yang biasanya digunakan pada spektrofotometer. Tombol NM berguna sebagai tombol pemilihan panjang gelombang, tombol ATC berguna sebagai tombol untuk absorbance, transmitan, dan concentration, tombol 0 abs 100% T merupakan tombol setting blank, dan ini merupakan penutup cell holder. Saya akan memberikan penjelasan bagaimana menggunakan spektrofotometer ini pada video selanjutnya. Dalam video ini terdapat 3 percobaan. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum larutan COCl2. Nyalakan spektrofotometer Genesis 20 dengan menekan tombol on-off di sebelah kanan belakang alat. Tunggu 15 menit hingga alat telah cukup panas dan stabil untuk digunakan. Tentukan rentang panjang gelombang yang akan digunakan, misalnya 480 sampai 510 nanometer. Cara merubah panjang gelombang pada spektrofotometer adalah dengan menekan tombol NM sebelah kiri untuk menaikkan dan sebelah kanan untuk menurunkan. Buatlah larutan COCl2 0,02 molar, 0,04 molar, 0,06 molar, dan 0,08 molar dari larutan COCl2 0,1 molar. Lakukan prosedur pengenceran untuk mendapatkan variasi tersebut. Setting alat spektrofotometer pada lambda atau panjang gelombang maksimum yang diperoleh dari prosedur 1. Pada percobaan ini, saya menggunakan sampel COCl2 0,06 molar. Setting blank alat dengan menekan tombol 0 ABS 100% T hingga di layar tertera 0,000A. Masukkan pelarut yang digunakan atau Aquades ke dalam kuvet hingga kurang lebih 0,5 cm dari ujung atas kuvet. Larutan ini dijadikan sebagai blanko. Ingat, hanya memegang bagian kasar kuvet. Perhatikan tanda panah pada alat bagian dalam yang artinya kuvet harus diletakkan pada bagian tidak kasar atau transparan menghadap ke depan alat. Lakukan langkah di atas dengan larutan COCl2, lalu ukur absorbansi Aquades, tekan tombol 0 ABS 100% T,
Lalu kembali ukur larutan CoCl2 dengan konsentrasi lain. Begitulah seterusnya hingga seluruh sampel terukur. Percobaan yang kedua yaitu penentuan konsentrasi larutan CoCl2 dengan menggunakan spektrofotometer Genesis 20. Catat absorbansi masing-masing konsentrasi larutan CoCl2 yang telah diencerkan. Kemudian dengan menggunakan persamaan A sama dengan KC, hitunglah K untuk masing-masing larutan. Sebelumnya, buat kurva kalibrasi dengan menggunakan absorbansi atau A sebagai sumbu Y dan konsentrasi C sebagai sumbu X. Catat absorbansi masing-masing konsentrasi larutan CoCl2 yang telah diencerkan. Kemudian dengan menggunakan persamaan A sama dengan KC, hitunglah K untuk masing-masing larutan. Sebelumnya, buat kurva kalibrasi dengan menggunakan absorbansi atau A sebagai sumbu Y dan konsentrasi C sebagai sumbu X. Pada percobaan yang ketiga terdapat dua percobaan, yaitu penentuan konsentrasi CoCl2 sampel A dan penentuan konsentrasi CoCl2 sampel B. Pada video ini tersajikan sampel A dan sampel B. Kemudian, tentukan konsentrasi larutan tersebut dengan mengukur absorbansi keduanya dan gunakan kurva kalibrasi pada percobaan 2 untuk menentukan konsentrasinya.